Ya, amin. Amin. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam, saudara-saudara. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita semua. Ya, saya hanya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara sebelumnya tentang ministry firman besok yang diambil dari dasar kitab Wahyu pasal 12 dengan judul Anak Laki-laki, Peperangan di Surga, dan Kaum Saleh Pemenang. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara-saudara sebelumnya bahwa 12 berita ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah berita 1 sampai 6. Ini perihal mengenai Kristus dari berbagai aspek yang diwahyukan dalam kitab Wahyu. Supaya kita mengenal Kristus, sehingga kita mengalami Kristus, menikmati Kristus, dan mengekspresikan Kristus. Lalu hasilnya apa? Hasilnya kita menjadi kaum saleh yang normal, dan itulah para pemenang. Ini diambil dari berita 7 sampai 9. Tapi tentu menjadi pemenang bukanlah tujuan. Tujuan kita dihasilkan sebagai para pemenang adalah bagi kerajaan Allah. Maka di berita 10 sampai 12 berbicara mengenai kerajaan Allah. Nah, berkaitan dengan para pemenang, minggu lalu kita melihat perihal panggilan para pemenang melalui roh itu berbicara kepada gereja-gereja. Di dalam pembicaraan roh itu ada panggilan para pemenang, juga ada janji pahala yang akan diberikan oleh para pemenang. Dan minggu ini dilanjutkan dengan lalu siapa para pemenang? Nah, ini akan dibahas di minggu ini dan minggu depan. Pemenang yang pertama disebut adalah anak laki-laki. Berdasar kitab Wahyu pasal 12. Maka di dalam berita ini saya bagi hanya 2 bagian saja. Bagian pertama adalah menjelaskan siapa anak laki-laki. Nah, penjelasan ini sebetulnya bisa dibuat cepat saja, tidak terlalu detail, karena ini hanyalah memberi gambaran siapa sih yang ditujukan kepada anak laki-laki itu. Nah, bagian kedua ini yang paling penting, yaitu prinsip anak laki-laki. Di mana prinsip anak laki-laki ini berlaku untuk semua kaum beriman. Walaupun tentu tidak semua kaum beriman akan menjadi anak laki-laki. Tetapi prinsip anak laki-laki berlaku untuk semua orang. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita lihat dulu siapa anak laki-laki. Tentu kita harus berdasar ayat Alkitab. Nah, saya menganjurkan saudara-saudara, kita harus membiasakan diri untuk memperlihatkan kepada kaum saleh dasar ayat Alkitabnya. Sebaiknya jangan langsung menjelaskan, oh anak laki-laki begini, begini, begini. Tapi kita perlihatkan dulu dasar ayat Alkitabnya apa. Karena memang Alkitab adalah dasar satu-satunya bagi kita. Jadi kita baca Wahyu pasal 12 ayat 5 lebih dulu. Di sana dikatakan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Kata ia ini adalah mengacu kepada perempuan. Lalu yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya.
Nah, dari ayat ini kita mulai memilah. Yang pertama, ia ini adalah perempuan. Nah, di dalam Alkitab, perempuan itu melambangkan seluruh umat Allah. Karena di kitab Yesaya, Allah adalah suami kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah suami kita. Maka kita sebagai umatnya adalah perempuan. Karena itu perempuan ini mencakup seluruh umat Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, kemudian menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 7, ada satu prinsip bahwa perempuan itu dilambangkan pihak yang lebih lemah, sedangkan laki-laki itu melambangkan pihak yang lebih kuat. Maka anak laki-laki ini adalah bagian dari perempuan, namun kondisinya lebih kuat. Nah, lalu siapa mereka? Nah, ternyata mereka adalah para pemenang. Dasarnya dari mana? Untuk itu kita harus merefer kembali ke Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai 27. Nah, di Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai 27 ini adalah eh, para pemenang adalah mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahan. Kepada mereka Tuhan berikan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ya. Kalau di sini tongkat besi, kalau tadi di pasal 12 gada besi. Berarti anak laki-laki ini mengacu kepada kelompok yang sama. Mereka adalah para pemenang. Nah, ini adalah eh, penjelasan berkaitan dengan siapa anak laki-laki. Nah, oke, kalau disebut para pemenang, lalu dikatakan di sini bahwa anak laki-laki ini dilahirkan. Nah, dilahirkan berdasar Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 33 sampai 34. Dilahirkan itu menandakan kebangkitan. Nah, berarti kalau dibangkitkan, maka para pemenang ini sudah meninggal dunia. Ya, nggak mungkin belum meninggal lalu dibangkitkan. Jadi mereka adalah para pemenang yang waktu hidupnya mereka pemenang, tetapi kemudian karena Tuhan belum datang, mereka harus beristirahat lebih dulu di alam baka. Ya, nah ini berarti termasuk saksi-saksi iman yang disebut di kitab Ibrani pasal 11. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka yang menang dalam masa hidupnya, kemudian meninggal dunia, mereka adalah bagian dari anak laki-laki dan menunggu untuk dibangkitkan. Nah, lalu kapan dibangkitkan? Nah, kita lihat di dalam penjelasannya dikatakan ya dirampas dan dibawa lari. Nah, ini berkaitan dengan keterangkatan. Lalu diangkat kepada Allah dan ke taktanya. Ini adalah pada waktu sebelum kesusahan besar, Allah akan membangkitkan anak laki-laki langsung diangkat ke takhta Allah, ke, ke tempat yang paling mulia, karena mereka adalah para pemenang. Oke, lalu apa yang mereka lakukan pada waktu terangkat di surga? Nah, maka kita harus bacakan Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 11, yaitu terjadi peperangan di surga. Nah, mereka memerintahkan malaikat, yaitu Mikael dan pasukannya, untuk melaksanakan penghakiman yang sudah divonis oleh Tuhan di atas salib. Karena itu kita harus tahu bahwa Tuhan telah memvonis musuh Allah di atas salib. Tetapi pelaksanaan atas vonis itu, atas penghakiman itu menunggu anak laki-laki terangkat ke surga, kemudian mereka
memerintahkan para malaikat berperang dengan setan dan pasukannya untuk kemudian dicampakkan dari surga ke bumi. Nah, lalu nanti saat Kristus datang setelah kesusahan besar, maka Kristus dengan para pemenang akan turun ke bumi melanjutkan peperangan di bumi. Dan disitulah antikristus dan pasukannya bersama dengan Satan akan diikat dan khusus Satan akan dimasukkan ke lubang yang tidak berdasar. Jadi itulah anak laki-laki. Nah, saya kira penjelasan ini tidak perlu terlalu panjang lebar ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua yang paling penting, yaitu prinsip anak laki-laki. Mungkin sebagian besar kaum saleh mendengarkan penjelasan tadi, langsung berkata, wah kalau gitu saya nggak mungkin deh berbagian dalam bagian anak laki-laki. Toh saya ya begini-begini saja, mana mungkin saya jadi pemenang. Nah, ini adalah eh, pemahaman yang salah. Pemahaman yang mungkin salah satu panah api dari si musuh untuk menyerang pikiran kita. Saudara-saudara, betul, anak laki-laki bukan semua kaum beriman, adalah sebagian kaum beriman. Mengapa? Karena ini berkaitan siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih belakangan. Allah tidak pernah menunggu semuanya harus dewasa, harus matang, baru dia datang. Maka dia harus memprioritaskan siapa yang lebih dulu menang. Nah, walaupun mereka lebih dulu menang dan kemudian meninggal dunia, suatu hari Allah akan membangkitkan dan mengangkat mereka. Ya. Nah, tetapi prinsip menjadi pemenang ini berlaku untuk kita semua. Karena walaupun kita tidak berbagian nanti, sebagian besar tidak akan berbagian lebih dulu menang. Tapi sebagian besar akan belakangan menang. Tetapi intinya harus sama-sama menang. Jadi pemenang itu adalah untuk semua orang. Hanya masalahnya ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Nah, ditambah Matius pasal 5 ayat 48. Di situ jelas dikatakan, kamu harus sempurna. Jadi kamu ini bukan hanya para pemenang. Kamu ini adalah semua anak-anak Allah. Karena dikatakan, kamu harus sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kita semua adalah anak-anak Bapa. Berarti kita harus sempurna. Itulah pemenang. Nah, walaupun sebagian besar bisa jadi memang belum tentu berbagian pada porsi pemenang yang lebih dulu. Tapi saudara-saudari, khususnya saudara-saudara, kita harus memberitakan kita cepat atau lambat harus menjadi pemenang. Maka prinsip pemenang, prinsip anak laki-laki berlaku untuk semua kaum beriman. Nah, di dalam prinsip ini saya memberi 5 poin ya. Dan 5 poin ini harusnya sangat praktikal. Yang pertama, prinsip anak laki-laki adalah lebih kuat. Nah, lebih kuat. Lebih kuat dari kondisi pada umumnya. Kaum beriman pada umumnya. Nah, apa itu lebih kuat? Lebih kuat artinya sebetulnya kita itu hidup lebih normal. Karena banyak kaum beriman ini sudah tidak normal lagi. Misalkan tidak berpenyegaran pagi, tidak baca Alkitab, berdoa kalau butuh, bersidang, minimal ya seminggu sekali sudah merasa cukup. Lalu tidak perlu memberitakan Injil, karena pikirnya itu bagiannya orang lain, bagiannya full timer. Tidak perlu lagi menjenguk, karena itu bagiannya pewajib, itu bagiannya penatua, itu bagiannya yang ikut pelatihan. Terlalu banyak kondisi ini. Kondisi apa ini? Ini kondisi abnormal, tidak normal. Karena itu apa yang lebih kuat? Lebih kuat itu berarti kita menjadi normal. Tiap pagi berpenyegaran pagi. Tiap hari membaca Alkitab. Tiap hari berdoa. Tiap hari bersentuhan dengan Tuhan. Bersekutu dengan kaum saleh. Berkoordinasi bersama.
untuk menginjil, untuk menyelamatkan jiwa, untuk menggembalakan. Nah, jadi jangan berpikir lebih kuat itu jadi superhero, Superman. Bukan. Kembali kepada yang normal. Itu saja, saudara-saudara. Nah, ini harus didorong. Nah, kalau demikian kita menjadi bagian dari lebih kuat. Tetapi tentu ketika kita mau menjadi lebih kuat, itu bukan untuk kesombongan kita. Tetapi ini untuk kepentingan Allah. Karena Allah sedang menantikan orang-orang yang normal di hadapan Allah. Karena sebagian besar di bawah garis normal. Nah, yang kedua, saudara-saudara, para pemenang atau anak laki-laki ini selalu terlibat dalam memerangi Satan atau musuh Allah. Jadi peperangan itu bukan nanti di surga. Sebenarnya peperangan itu sudah ada hari ini. Kita sedang di dalam medan peperangan. Karena itu prinsip anak laki-laki adalah menyadari kita sedang di dalam peperangan. Dan untuk peperangan ini yang diminta adalah konsistensi, berjaga-jaga, dan bertahan sampai akhir. Karena itu kita harus berlatih hidup kembali ke dalam roh. Kemudian kita harus belajar ada di dalam pembangunan untuk mengenakan perlengkapan lengkap senjata Allah. Dan bertahan sampai akhir. Karena di Wahyu pasal 1 ayat 9, Yohanes berkata, di dalam Yesus, Rasul Yohanes berpartisipasi di dalam ketahanan. Ya, berpartisipasi di dalam ketahanan. Nah, lalu di Matius pasal 24 ayat 13 dikatakan siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Selamat ini adalah menjadi pemenang. Nah, di dalam perjalanan kerohanian kita, jangan sering-sering mundur. Jangan sering-sering merasa, ya saya istirahat dulu, saya cuti dulu, saya... No, maka kita akan kalah di dalam medan peperangan. Kita harus terus bertahan sampai akhir, sampai nafas kita terakhir. Atau sampai kita terangkat, atau sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Ini harus ada ketahanan sampai akhir. Senantiasa berjaga-jaga. Nah, kita sendiri bisa lemah. Maka kita harus ada di dalam penghidupan korporat. Mengenakan perlengkapan senjata perang Allah. Terus berperang. Ambil contoh. Di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melakukan aktivitas apapun. Sering-sering menyeru nama Tuhan. Karena menyeru nama Tuhan itu adalah kita berjaga-jaga. Begitu kita tidak menyeru nama Tuhan, kita langsung kena panah api si jahat. Menjadi cemas, menjadi lemah. Ya, itulah sederhananya. Berdoa singkat. Nah, waktu di dalam sidang, kita harus berjaga-jaga. Tidak lihat handphone, tidak chatting, tetapi konsentrasi mendengar, konsentrasi mengaminkan. Orang lain berdoa, kita amin. Orang lain menyampaikan firman, tidak tidak melamun atau tidak ngobrol. Nah, ini sikap berjaga-jaga. Karena dalam segala situasi kita sedang dalam peperangan. Yang ketiga, saudara-saudara. Ya, ini berdasar Wahyu pasal 12 ayat 11 ya. Yaitu mengalahkan Satan oleh darah anak domba. Nah, darah anak domba memiliki dua implementasi. Pertama adalah terhadap musuh. Darah ini penuh kuasa. Karena iblis adalah penggugat. Dia senantiasa ingin mendakwah kita melalui pikiran kita sehingga hati nurani kita tertuduh. Dengan demikian kita menjadi dilemahkan. Kamu sudah berdosa, kamu sudah berbuat jahat, kamu sudah melanggar, kamu sudah, karena itu kamu tidak patut, kamu tidak layak, kamu lemah, mungkin jadi pemenang. Ya. Atau dengan situasi zaman sekarang,
yang membuat orang pusing. Dolar naik, BBM kurang, peperangan. Akhirnya ada suatu ketakutan, kecemasan. Nah, kita harus mengandalkan darah anak domba. Dan darah anak domba itu berkuasa menutup mulut iblis. Menutup dakwaan iblis. Sehingga kita dikuatkan. Tetapi darah anak domba bukan cuma untuk itu. Ada implementasi kedua. Melalui darah ini, kita berani datang ke takhta Allah. Ke takhta kasih karunia Allah. Supaya olehnya kita menerima kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ini adalah untuk apa? Untuk pertumbuhan hayat. Karena melalui darah kita dipulihkan kepada hayat. Dan di dalam hayat ilahi inilah kita dibawa masuk kepada persekutuan hayat ilahi atau hayat kekal. Sehingga kita mendapatkan terang ilahi. Dan di dalam terang kita mengaplikasikan darah dan oleh darah kita dibawa kembali kepada hayat kekal. Ini harus menjadi siklus terus-menerus dalam hidup kita. Karena itu darah anak domba bukan hanya sekedar untuk musuh, tetapi juga untuk pertumbuhan hayat kita. Nah, itulah menjadi kunci rahasia anak laki-laki ini adalah orang-orang yang lebih kuat karena lebih dewasa dalam hayat. Baik, berikutnya prinsip yang keempat, yaitu mengalahkan Satan dengan perkataan kesaksian. Nah, apakah perkataan kesaksian? Perkataan kesaksian adalah fakta-fakta rohani yang telah digenapkan oleh Tuhan, itu yang diperkatakan kepada iblis. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah dilantik menjadi Kristus dan Tuhan. Menjadi raja segala raja. Iblis sudah dikalahkan. Dan semua ini menjadi fakta rohani yang harus diproklamirkan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memproklamirkan sesuatu yang belum menjadi pengalaman kita, ya maka kita akan ditertawai oleh iblis. Itulah yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 15, yaitu peristiwa anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa ini mengusir setan dengan berkata demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya, mereka pakai demi nama Yesus, tapi nggak efektif. Orang yang kerasukan setan, setannya malah menertawakan. Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, siapa kamu? Kenapa? Karena apa yang diucapkan belum menjadi kesatuan dengan mereka. Tidak ada realitas. Karena itu di poin ini, kita harus mendorong setiap kaum beriman untuk mengejar disusun oleh firman kebenaran. Karena seluruh fakta rohani itu adalah kebenaran. Nah, iblis takut akan kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu juga seharusnya adalah pedang yang mengalahkan iblis. Karena pedang itu adalah firman Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita disusun oleh firman kebenaran, dan kemudian firman itu kita perhidupkan, sesungguhnya itulah perkataan kesaksian. Sehingga apa yang kita ucapkan adalah apa yang kita perhidupkan. Iblis akan ditaklukkan. Kalau tidak, kita akan ditertawakan iblis. Kamu itu hanya omong aja. Emang kamu ngomongnya nggak salah, tapi kamu ini siapa? Jangan-jangan iblis juga berkata, yang kamu ngomong itu dari surat Petrus, dari surat Paulus, aku kenal mereka. Aku kenal Tuhan Yesus, tapi siapa kamu? Maka tidak efektif. Ya. Dan terakhir, prinsip anak laki-laki yang kelima. Ini adalah yaitu tidak mengasihi hayat jiwa, bahkan sampai harus menghadapi maut. Ini berarti harus terus-menerus menerapkan salib Kristus di atas hayat jiwa kita. Karena berdasar Injil Matius pasal 16 ayat 23 sampai 24. Ya. Nah ini sekali lagi ini juga dasar yang mengatakan bahwa menyangkal ego, memikul salib, dan membuang hayat jiwa ini bukan untuk para pemenang saja. Ini adalah untuk semua kaum beriman. Semua kaum beriman harus belajar. Nah, mengapa hayat jiwa ini
harus tidak dikasih karena iblis bersembunyi di hayat jiwa. Jadi iblis musuh Allah tidak hanya di luar kita, tidak hanya di surga, di angkasa, di bumi, dan di bawah bumi. Iblis juga menyelinap, bersembunyi di mana? Di hayat jiwa kita yang ternyata melalui ego. Nah, itulah sebabnya perlu menerapkan salib. Karena tanpa salib, ego ini, hayat jiwa kita itu menjadi perusak pembangunan gereja. Itulah yang menghalangi pembangunan. Itulah sebabnya kita harus menerapkan salib. Nah, melalui salib ego terhalangi, akhirnya apa yang terjadi? Kristus tidak ada halangan menyuplai kita. Firman kebenaran tadi menyusun ulang kita, mengkonstitusi kita, sampai akhirnya kita tidak takut menghadapi maut. Malah kita boleh menjadi korban yang tercurah untuk Allah dan untuk manusia. Seperti Paulus, dia adalah korban curahan yang menjadi kenikmatan dan kepuasan Allah dan juga tercurah bagi pembangunan Allah, yaitu bagi kaum saleh. Nah, ini berkaitan apa? Ini berkaitan dengan pelayanan. Karena itu menjadi para pemenang atau mengambil prinsip anak laki-laki. Saudara-saudara, kita perlu pertama harus lebih kuat. Itu adalah kembali kepada garis normal. Yang kedua, konsisten, bertahan, karena kita sedang ada di dalam medan peperangan. Selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Yang ketiga, perlu darah anak domba, supaya kita makin bertumbuh di dalam hayat. Dan yang keempat, kita perlu tersusun oleh kebenaran, bahkan memperhidupkan kebenaran, sehingga menjadi perkataan kesaksian kita. Dan yang terakhir, kita perlu menerapkan salib, sampai kita menjadi kurban curahan, maka kita menjadi orang yang melayani Allah, menjadi berkat bagi banyak orang. Melayani dengan all out, melayani tanpa perhitungan, melayani tidak ada motivasi, melayani seluruhnya adalah bagi Allah dan bagi manusia. Sehingga kita rajin memberitakan Injil, kita rajin menjenguk, rajin merawat orang, karena kita mau sebagai kurban yang tercurah, Allah dipuaskan, manusia diberkati. Saudara-saudara, walaupun tentu kebanyakan dari kita belum tentu bagian dari anak laki-laki. Walaupun itu harapan kita semua. Tetapi fakta memang berkata bukan semua. Tetapi prinsip anak laki-laki berlaku untuk semua orang. Karena menjadi para pemenang, ada yang memang lebih dulu. Tetapi harus ada yang jadi pemenang secara menyeluruh walaupun belakangan. Nah, alangkah baiknya kita mulai sewaktu kita masih Tuhan beri kesempatan, masih bernafas, masih sehat. Maka kita pakai setiap kesempatan di setiap hari yang Tuhan berikan untuk berlatih, menerapkan prinsip anak laki-laki dalam kehidupan rohani kita. Itu saja, saudara-saudara. Semoga saya sharing ini bisa membantu lebih banyak saudara-saudara mencerna kembali persiapan untuk besok, dan mohon Roh itu sendiri yang mengurapi dengan kayanya. Dan saya harap semoga firman yang disampaikan tidak lagi banyak teori, doktrin, tetapi banyak implementasi dan banyak kesaksian kita untuk memberkati banyak kaum saleh. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Saudara Oki. Amin.